Siang, langsung aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang terhormat dan yang saya hormati, Ibu Prof. Dr. Koryohana MM, serta teman-teman saya semua yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang proses dan metode identifikasi serta penyusunan risk register dalam manajemen risiko. Nah, selanjutnya, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya perkenalkan kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fatih Musa Talbana, ada Afirul Ramadhanu, Bintang Muhammad Harsya, dan juga Fazal Hibatul Haqi. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa outline materi atau materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah proses identifikasi risiko, kemudian yang kedua adalah penyusunan dan pembuatan daftar risiko atau risk register, kemudian yang ketiga adalah studi kasus pada PT Sritex, dan terakhir kesimpulan. Nah, sebelum masuk ke materinya, teman-teman, pernah nggak sih kita membayangkan sebuah perusahaan itu berjalan tanpa mengetahui resiko-resiko apa saja yang mungkin bisa menghambat tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, pasti logika kita akan berpikir bahwa perusahaan ini itu berbahaya karena bisa kena kerugian yang sangat besar dari misalnya ada risiko yang belum perusahaan itu kenali. Nah, disinilah pentingnya manajemen risiko, teman-teman semua. Jadi dengan melakukan identifikasi risiko, kemudian juga menyusun risk register, organisasi ini atau perusahaan ini itu bisa mengenali potensi ancaman sejak dini dan bisa menyiapkan strategi yang tepat dengan penanganan yang tepat juga. Oke, biar teman-teman semua lebih paham tentang apa yang saya katakan, bisa dibahas selanjut oleh uh, teman-teman saya pada materi yang pertama, yaitu proses identifikasi risiko. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bana buat kesempatannya dan juga buat pembukaan awal materinya. Oh ya, makan loh. Mm-mm. Oke, untuk terkait materi awal dari eh, materi presentasi hari ini, yaitu terkait proses Terus diskusi. identifikasi risiko. Jadi, boleh di next. Thank you, Bana. Pertama ada proses maksud dari proses Ibu identifikasi kan mau risiko. pakai itu Jadi, ini. em, Kok nggak ada identifikasi risiko merupakan ini? sebuah proses yang Kemarin aku keluarin, katanya proses nggak ada fundamental dan katanya. tahap paling Ini awal dalam namanya siklus dulu ya. manajemen risiko. Jadi, proses ini bertujuan untuk menemukan dan mengenali dan juga mendeskripsikan risiko-risiko yang dapat membantu atau juga menghalangi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, keberhasilan seluruh proses manajemen risiko sangat bergantung pada kelengkapan dan juga akurasi di tahap identifikasi risiko ini. Nah, jika suatu risiko tidak teridentifikasi secara baik, maka risiko tersebut tidak akan dapat dianalisis, dievaluasi dan juga dikelola. Nah, tujuan utama dari proses identifikasi risiko adalah untuk menghasilkan daftar risiko yang komprehensif yang berdasarkan pada peristiwa-peristiwa yang berpotensi untuk menciptakan, meningkatkan, mencegah, juga dapat mempercepat, serta dapat menunda pencapaian tujuan perusahaan. Nah, secara spesifik, tujuannya meliputi yang pertama yaitu membuat inventarisasi risiko, yaitu mengumpulkan semua potensi risiko baik internal maupun eksternal yang tentunya relevan bagi perusahaan. Yang kedua, tujuannya ada memahami sumber dan penyebab. Nah, tujuan ini untuk mengidentifikasi sumber atau penyebab dari setiap risiko untuk memahami pemicu utamanya. Yang ketiga, ada menyediakan dasar untuk analisis. Jadi, di tujuan ini adalah daftar risiko yang dihasilkan menjadi input krusial untuk tahap selanjutnya, yaitu analisis dan juga evaluasi risiko. Boleh di next.
Nah, kemudian ada proses identifikasi risiko yang sistematis bukanlah kegiatan yang dilakukan sekali saja, melainkan sebuah siklus yang berkelanjutan. Berdasarkan kerangka kerja dalam ISO eh, 3 3000 pada tahun 2018, proses ini melibatkan beberapa langkah kunci. Di antaranya yaitu perencanaan dan penetapan konteks atau planning dan establishing konteks. Sebelum mulai identifikasi, tim manajemen risiko harus memahami konteks secara strategis, operasional, dan juga di dalam organisasi organisasi perusahaan. Ini termasuk di antara meliputi yaitu satu, tujuan perusahaan. Jadi risiko harus diidentifikasi dalam kaitannya dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, dari aspek lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Dalam lingkungan internal meliputi struktur organisasi, budaya, sumber daya, dan juga proses bisnis. Lingkungan eksternal meliputi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan juga lingkungan pestel. Kemudian yang ketiga ada kriteria risiko. Dalam kriteria risiko menetapkan parameter atau kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi signifikansi risiko nantinya di dalam perusahaan. Nah, langkah ini memastikan bahwa proses identifikasi harus fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kelangsungan dan juga kesuksesan perusahaan. Nah, di dalam proses identifikasi risiko memiliki beberapa teknik-teknik di dalam proses identifikasinya. Ini adalah inti dari proses identifikasi, di mana berbagai teknik digunakan untuk menemukan berbagai potensi risiko. Pemilihan teknik bergantung pada budaya perusahaan, kompleksitas industri, dan juga sumber daya yang tersedia. Nah, beberapa teknik yang paling umum digunakan adalah yang pertama brainstorming, yaitu sesi diskusi secara terstruktur atau tidak terstruktur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders dari berbagai departemen untuk mengidentifikasi risiko berdasarkan pengalaman dan juga perspektif di tiap departemen perusahaan. Kemudian ada teknik wawancara dengan ahli atau expert interviews, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan manajer, staf kunci, atau ahli eksternal yang memiliki pengetahuan spesifik tentang area tertentu. Kemudian yang ketiga ada teknik analisis SWOT. Secara khusus, perusahaan dapat fokus pada sisi weakness atau kelemahan internal dan juga threat atau ancaman eksternal untuk mengidentifikasi sumber-sumber risiko dalam perusahaan. Kemudian ada teknik checklist dan juga kuesioner. Dengan menggunakan daftar risiko yang telah disusun sebelumnya, berdasarkan pengalaman masa lalu, data industri, atau standar yang sudah ada. Metode ini sangat efisien, tetapi beresiko melewatkan risiko-risiko baru yang belum pernah terjadi. Kemudian ada teknik analisis data historis, yaitu dengan menganalisis data insiden, kerugian, atau near misses di masa lalu untuk mengidentifikasi pola dan risiko yang mungkin terulang, seperti itu. Kemudian yang keenam atau yang terakhir dalam teknik identifikasi risiko yaitu ada analisis akar penyebab atau root cause analysis atau RCA. Teknik ini tidak hanya mengidentifikasi masalah yang sudah terjadi, tetapi juga menggali lebih dalam untuk menemukan akar penyebabnya, yang seringkali merupakan risiko tersembunyi. Jadi, secara ringkas, proses identifikasi risiko merupakan fondasi yang sangat penting dari manajemen risiko yang efektif. Proses ini harus dilakukan secara sistematis, kolaboratif, dan juga berkelanjutan. Nah, dengan menggunakan berbagai teknik yang relevan dan juga mendokumentasikannya dalam sebuah risk register yang terstruktur, perusahaan dapat membangun pemahaman yang kuat tentang landscape risikonya seperti itu. Pemahaman ini memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya melindungi nilainya, tetapi juga dapat secara proaktif mengejar peluang dengan lebih percaya diri untuk ke depannya. Mungkin sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Saudara Bintang, terima kasih atas penjelasan terkait proses identifikasi risiko. Selanjutnya adalah menyusun dan membuat daftar risiko atau risk register. Next slide. Nah, apa itu risk register? Risk register adalah dokumen inti dalam manajemen risiko yang
berfungsi sebagai pusat informasi seluruh risiko yang mungkin muncul selama siklus hidup proyek. Nah, tidak hanya mencatat daftar risiko, tetapi juga memuat identifikasi risiko, penyebab, dampak, serta rencana tindakan yang harus diambil. Dengan adanya register, manajer proyek dapat memantau perkembangan risiko secara sistematis dan mengkomunikasikan kondisinya kepada seluruh pemangku kepentingan dengan jelas. Nah, fungsi utamanya yang pertama sebagai pusat informasi semua risiko, mulai dari identifikasi penyebab, dampak, rencana, dan tindakan. Yang kedua ada alat komunikasi bagi manajer proyek dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, membantu mencegah atau meminimalkan kerugian akibat keterlambatan, biaya berlebih, atau masalah kualitas. Next slide. Selanjutnya, struktur dan isi risk register. Nah, dalam praktiknya risk register sendiri memiliki beberapa elemen penting yang saling melengkapi. Yang pertama ada deskripsi risiko yang berisi uraian singkat dan spesifik tentang kejadian atau ancaman yang dapat mengganggu proyek sehingga memudahkan semua belah pihak memahami ancaman yang dimaksud. Yang kedua ada penyebab atau cause atau source sebagai pencatat faktor internal maupun eksternal yang memicu risiko, misalnya masalah teknis, manajerial, keuangan, atau kondisi lingkungan. Yang ketiga ada kategori risiko. Nah, kategori risiko digunakan untuk mengelompokkan risiko berdasarkan jenisnya, seperti finansial, teknis atau operasional, hukum, kesehatan, dan keselamatan kerja atau ketiga. Nah, lalu ada lingkungan atau strategis agar analisis dan pembagian tanggung jawab lebih mudah. Next slide. Selanjutnya ada probabilitas dan dampak dalam menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko. Nah, serta besarnya konsekuensi jika risiko benar-benar terjadi. Penilaian dapat bersifat kualitatif atau tinggi, sedang, rendah, atau kuantitatif, atau presentasi atau nilai uang. Nah, kombinasi kedua faktor tersebut menghasilkan level risiko yang menunjukkan prioritas penanganan, misalnya rendah, low, sedang atau medium, atau tinggi, high. Nah, selanjutnya ada pemilik risiko atau risk owner. Nah, setiap risiko dalam risk register perlu memiliki pemilik risiko atau risk owner, yaitu individu atau tim yang bertanggung jawab memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti risiko tersebut. Nah, keberadaan risk owner memastikan dengan adanya pihak yang jelas untuk mengawasi perkembangan dan melaporkan hasil mitigasi kepada manajemen. Nah, register juga harus memuat, next slide, strategi penanganan atau respons atau action plan yang menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil. Nah, strategi ini dapat berupa mitigasi untuk mengurangi kemungkinan atau dampak, lalu pengalihan melalui asuransi atau kontrak ke pihak lain, lalu penerimaan dengan menyiapkan cadangan, dana darurat atau rencana darurat, atau penghindaran dengan mengubah rencana agar risiko tidak terjadi sama sekali. Terakhir, setiap entry harus dilengkapi status terkini seperti open atau baru, diidentifikasi, monitoring yang sedang dipantau, in progress, di mana mitigasi sedang berjalan, atau close, risiko sudah diselesaikan. Nah, pembaruan status secara real time sangat penting untuk menilai efektivitas mitigasi. Untuk eh, materi selanjutnya, Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada PT Sritex. Next. Nah, jadi PT Sritex ini dulunya adalah raksasa tekstil di Indonesia. Namun pada tahun 2024 perusahaan ini dinyatakan pilot. Nah, PT Sritex ini bukan sekadar kegagalan bisnis yang biasa, melainkan menyoroti kelemahan fundamental dalam tata kelola risiko perusahaan di Indonesia. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan RI juga menyebut jelas Sritex itu pilot karena gagal mitigasi risiko.
Nah, sekarang saya akan menganalisis kegagalan ini, yaitu mengidentifikasi risiko yang seharusnya diantisipasi oleh manajemen Sritex, yang mana akan berpusat pada 3 area utama, yaitu risiko strategis, finansial, dan operasional. Next. Nah, yang pertama itu kita mulai dari risiko strategisnya. Nah, risiko ini muncul dari keputusan bisnis yang salah atau kegagalan merespon perubahan eksternal. Kasus Ritex ini menunjukkan manajemen membuat keputusan ekspansi yang agresif tanpa analisis mendalam terhadap ketidakpastian pasar global. Nah, ekspansi ini tuh dilakuin tanpa adanya unit atau komite risiko strategis yang proaktif. Nah, akibatnya itu ketika pandemi COVID-19 melanda, permintaan tekstil global itu kan anjlok drastis. Nah, sedangkan Sritex tidak memiliki rencana mitigasi yang terstruktur, seperti diversifikasi pasar atau penyesuaian kapasitas. Nah, strategi yang awalnya dianggap progresif ini justru menjadi beban operasional yang sangat tinggi dan sangat fatal. Ini jelas bertentangan dengan standar ISO 31000 yang menekankan integrasi risiko ke dalam keputusan strategi. Next. Nah, selanjutnya kita beralih ke area yang paling fatal, yaitu risiko finansialnya. Nah, Sritex ini memiliki total utang jangka panjang yang sangat besar, yaitu sebesar 1,47 miliar US dollar. Nah, masalahnya itu utang ini didominasi oleh valuta asing tanpa diterapkan strategi hedging yang efektif. Nah, apa dampaknya? Saat nilai rupiah melemah terhadap dolar AS, beban utang perusahaan langsung membengkak drastis. Tekanan likuiditasnya juga memuncak dan perusahaan pun gagal bayar kepada 28 bank kreditur. Yang lebih memperkuat kegagalan manajemennya adalah uh, sebelumnya itu ada sinyal peringatan dini yang sudah muncul. Analisis menggunakan Altman Z-score menunjukkan Sritex sudah memasuki zona financial distress sejak tahun 2021. Masalahnya itu bukan karena nggak adanya informasi, tetapi karena kelalaian manajemen dalam bertindak berdasarkan informasi tersebut. Next. Nah, yang terakhir itu adalah eh, identifikasi risiko operasional. Sebagai perusahaan manufaktur dengan proses yang sangat kompleks, Sritex itu pasti PT Sritex ini sangat rentan terhadap gangguan seperti pandemi yang menyebabkan gangguan rantai pasok dan juga operasi produk. Nah, tetapi ironisnya itu Sritex gak punya rencana keberlanjutan bisnis yang sangat kokoh. Padahal ini adalah standar wajib dalam ISO 31000. Nah, apa akibatnya? Operasi produksi ini terhenti total. Dampaknya bukan hanya untuk Sritex, tapi menimbulkan efek domino ke seluruh industri tekstil, yang mana mengakibatkan PHK massal puluhan ribu pekerja dan kerugian juga lebih dari 500 pemasok lokal. Next. Nah, dari identifikasi risiko yang tadi, kita bisa merangkum daftar risikonya. Seperti di risiko strategis, itu risiko utamanya adalah kegagalan ekspansi dan juga ketergantungan pada pasar ekspor. Nah, lalu di risiko finansialnya, yaitu akumulasi utang falas tanpa hedging dan penurunan likuiditas. Lalu di risiko operasionalnya itu ketiadaan business continuity plan dan gangguan rantai pasok. Lalu yang terakhir di risiko pasar dan eksternal, yaitu disrupsi eksternal seperti pandemi dan juga persaingan yang ketat. Next. Nah, langkah yang paling krusial dalam manajemen risiko, salah satunya itu adalah risk register. Nah, di sini kami membuat rancangan risk register Sritex berdasarkan identifikasi risiko yang sudah kita temui sebelumnya.
Nah, ini adalah contoh risk registernya yang dasar. Yang pertama itu ada risiko strategis, seperti yang kita tahu, risiko utamanya itu ekspansi agresif tanpa analisis. Lalu dampak potensialnya itu bisa membuat beban operasional tinggi saat permintaan turun, yang mana memperburuk kondisi keuangan. Nah, rencana mitigasi yang harus dilakukan adalah melakukan studi kelayakan pasar, diversifikasi produk dan juga pasar, dan juga membuat komite risiko yang strategis. Nah, probabilitasnya ini dari register PT Sritex ini rata-rata probabilitasnya itu tinggi dan tingkat risikonya tinggi, yang mana membuat PT Sritex ini akhirnya pilot. Nah, bisa bisa dilihat juga di next slide risk register dari PT Sritex yang kita buat. Next. Nah, di sini ada satu yang probabilitasnya itu sedang dan tinggi, tetapi tingkat risikonya itu lumayan tinggi. Next. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dari studi case PT Sritex tadi kita bisa simpulin bahwa kegagalan PT Sritex itu krusialnya disebabkan oleh kegagalan manajemen risiko, mulai dari risiko aspek strategis, aspek finansial, dan juga operasional yang mereka itu nggak identifikasi dan nggak bisa mendapatkan mitigasi yang tepat atau penanganan yang tepat, sehingga bangkrutlah PT Sritex tersebut. Kita langsung lanjut aja ke selanjutnya, yaitu sampailah kita di kesimpulan. Jadi manajemen resiko itu teman-teman menurut ISO 31000 itu perlu terintegrasi dalam budaya dan pengambilan keputusan organisasi atau perusahaan. Nah, identifikasi risiko ini itu nggak bisa asal-asalan dan nggak bisa melalui penalaran biasa. Jadi harus secara sistematis, berkelanjutan, dan juga melibatkan tim lintas fungsi atau lintas divisi. Nah, setelah identifikasi risiko tersebut dikumpulkan, masukkanlah ke risk register, yang mana risk register ini bisa digunakan sebagai alat dokumentasi dan juga alat monitoring si penanggung jawabnya. Nah, contoh nyatanya ya seperti yang kita dengar dari Faza, kasus PT Sritex ini menunjukkan bahwa kegagalan manajemen risiko itu bisa disebabkan dari aspek strategis, aspek finansial, dan atau aspek operasional. Nah, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, teman-teman, risiko itu pasti ada. Risiko itu karena risiko itu bentuk nyata dari bentuk kausalitas nyata yang bisa kita temukan sehari-hari. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukan ini, pasti ada dampak dari apa yang kita lakukan tersebut. Nah, tapi kerugian dari resiko tersebut itu hanya datang ketika kita itu gagal mengenali resiko tersebut sebelumnya. Jadi itulah kenapa kita harus bisa belajar identifikasi resiko pada mata kuliah manajemen risiko ini. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi kami harap teman-teman semua bisa bertanya untuk memunculkan dialektika di antara kita bersama. Oke, jadi yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, dari Faisal aja langsung ya. Mungkin bisa langsung ngomong. Oke, apa suara terdengar? Dengar. Tadi di materi kan dikasih tahu kalau risk register itu harus mencatat risiko secara transparan agar bisa dimitigasi ya. Bayangkan kalau dalam prakteknya supervisor justru nyuruh staffnya buat manipulasi data risiko finansial supaya laporannya kelihatan bagus di mata manajemen. Nah, menurut kalian itu sebagai staff, langkah yang terbaik apa sih? Kayak laporin ke atasannya dengan risiko yang dimusuhin sama semua orang, atau patuh sama supervisornya biar keamanan posisi kerjanya eh, stay di dia gitu, tapi ngorbanin integritas perusahaannya. Thank you. Oke, pertanyaannya saya tampung dulu. Nextnya Kak Raisa bisa silakan.
Oke, sebelumnya terima kasih kepada kelompok tiga atas pemaparannya. Aku mau nanya nih, kalau misalnya kalian, misalnya dalam sebuah perusahaan atau misalnya dalam sebuah kegiatan organisasi, terus kan jadi kayak panitia, apa, ketua atau kayak koore gitu, menurut kalian apa sih tantangan dalam membuat risk register ini biar bisa beneran dipakai gitu sama tim kalian? Jadi bukan cuma sebuah formalitas aja gitu. Terus gimana cara kalian nentuin prioritas dari resiko yang udah kelihatan, kayak misalnya kurangnya dana gitu. Misalnya kalau misalnya organisasi kampus kan suka ada dana dari kampusnya. Itu kan udah pasti ya, udah kelihatan masalahnya. Sama risiko yang belum tentu bisa terjadi gitu. Tapi ya bisa terjadi kayak misalnya kalian gak dapet sponsor sama sekali gitu. Nah, yang mana dua-duanya ini penting gitu. Gimana cara kalian untuk menentukan prioritas dari resiko tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Risa. Kita tampung dulu pertanyaannya. Bisa langsung Kak Tasya, on mic aja. Baik, terima kasih kesempatannya untuk kelompok tiga. Aku mau nanya, risk register di teori kan kelihatan rapi banget ya. Ada kategori resiko, level probabilitasnya, sampai mitigasi. Nah, faktanya banyak perusahaan di Indonesia yang budaya kerjanya itu masih reaktif gitu, alias baru gerak kalau misalnya masalahnya tuh udah muncul. Nah, menurut kalian apa sih tantangan paling besar buat bikin manajemen resiko ini benar-benar jalan, bukan sekedar formalitas aja gitu. Dan kira-kira gimana sih cara nyesuaiin manajemennya biar cocok sama budaya perusahaan lokal yang cenderung masih jalan dulu aja gitu. Urusan nantinya tuh belakangan. Kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tasya atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Oke, teman-teman. Oke, baik, Sembari nunggu. Bana, Langsung. Bana. Nggak apa-apa, langsung aja bintang. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Tasya. Tadi pertanyaannya kurang lebih ada 2 poin, di mana poin pertama yaitu apa tantangan paling besar buat bikin manajemen risiko ini benar-benar jalan, bukan sekedar formalitas saja. Dan juga pertanyaan kedua adalah dan kira-kira gimana sih cara nyesuaiin risk management biar cocok sama budaya perusahaan lokal yang cenderung masih dalam tanda kutip jalan dulu aja urusan nanti belakangan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin em, tantangan terbesar untuk membuat manajemen risiko ini bisa benar-benar jalan dan bukan sekedar formalitas saja. Nah, budaya reaktif baru gerak kalau ada masalah tuh merupakan gejala dari beberapa akar tantangan yang lebih dalam. Nah, tantangannya meliputi yang pertama, biasanya perusahaan masih memiliki mindset dan budaya ABS atau asal bapak senang dan juga budaya sungkan kepada atasan. Nah, tantangan ini tuh biasanya staf atau manajer level menengah seringkali enggan untuk melaporkan potensi risiko atau berita buruk kepada atasannya. Nah, mereka tuh biasanya khawatir dianggap tidak kompeten, simis, atau dapat menghambat progres perusahaan. Nah, lebih mudah melaporkan eh, dalam tanda kutip semua aman terkendali daripada Pak atau Bu ada potensi proyek kita bisa gagal karena faktor X kayak gitu. Nah, budaya ini tuh tentunya dapat membuat risiko tersembunyi sampai akhirnya dapat memperkeruh atau memperbesar masalahnya dan juga dapat membuat masalah itu tidak teridentifikasi dengan baik. Nah, akibat dari hal ini, risk register hanya diisi dengan risiko-risiko level permukaan yang tidak signifikan. Sementara bom waktu atau masalah yang tadi tidak disampaikan dapat berpengaruh secara buruk atau
bisa meledak dan berdampak negatif bagi perusahaan kayak gitu. Kemudian yang kedua tantangannya ada cara berpikir, yaitu manajemen risiko dianggap sebagai beban administrasi dan bukan alat navigasi. Nah, tantangan terkait hal ini biasanya proses proses identifikasi dan mitigasi risiko sering dilihat sebagai tugas tambahan aja yang merepotkan dan juga birokratis. Nah, tim biasanya merasa hal ini hanya menambah pekerjaan di luar tugas utama atau job desk utama yang sudah dibebankan kepada mereka. Nah, em, jadi kurang lebih para karyawan atau staf di perusahaan berpikir kayak udah udah sibuk kerja target, kok disuruh isi-isi formulir resiko lagi kayak gitu. Jadi dia kayak males buat ngisi formulir risk manajemennya. Nah, akibatnya jika pengisian risk registernya dapat menjadi formalitas untuk memenuhi audit atau standar ISO, bukan karena kesadaran untuk mengelola bisnis secara lebih baik. Nah, isinya seringkali merupakan hanya hasil copy paste dari periode sebelumnya. Kayak gitu. Kemudian, dari pertanyaan kedua, cara menyesuaikan risk management dengan budaya lokal perusahaan yang cenderung reaktif. Nah, kuncinya adalah adaptasi dan juga integrasi. Bukan memaksakan sistem ideal dari sebuah teori atau buku teks. Kita harus menjemput bola dan menyesuaikan pendekatan agar relevan dan juga terasa manfaatnya secara langsung. Jadi, langkah pertama, kita bisa atau perusahaan bisa mengubah bahasa dan framing dari resiko menjadi peluang keberhasilan. Alih-alih bertanya apa saja resiko dari proyek ini, mungkin bisa memulai bertanya seperti apa saja yang bisa menghalangi kita untuk sukses di proyek ini dan bagaimana cara kita memastikannya agar tidak terjadi. Nah, mengapa ini berhasil? Pertanyaan ini lebih positif dan berorientasi pada solusi. Nah, hal ini dapat mengubah citra tim resiko dari polisi masalah menjadi partner strategis seperti itu. Yang tentunya dapat membantu tim dapat mencapai target mereka. Nah, singkatnya dari pertanyaan Tasya, untuk membuat manajemen risiko berhasil di lingkungan kerja yang reaktif, kita tidak bisa datang sebagai guru yang memaksakan teori kepada staf-staf di dalam perusahaan. Kita harus menjadi fasilitator yang bijaksana dan juga cerdas dengan memahami budaya yang ada dan mengintegrasikan prinsip-prinsip yang ada dalam manajemen risiko secara perlahan dan relevan ke dalam cara kerja mereka sehari-hari. Jadi mulai masuk ke dalam budaya kerja yang udah ada. Jadi nggak bisa tiba-tiba ngubah budaya kerja yang ada dalam perusahaan. Nah, tujuannya tuh bukan untuk menghilangkan budaya reaktif dalam semalam, tapi untuk menambahkan lapisan proaktif di atasnya secara bertahap kayak gitu. Apakah sudah cukup menjawab, Tasya? Sudah cukup. Makasih, Bintang. Sama-sama. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya boleh dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Faisal terkait misalkan kalau dalam praktik risk register ada supervisor yang menyuruh stafnya memanipulasi data risiko finansial supaya laporannya kelihatan bagus di mata manajemen. Lalu menurut kelompok kami sebagai staf apa langkah yang terbaik? Oke, izin menjawab. Kalau kita sebagai posisi sebagai staf yang diminta supervisor untuk memanipulasi data risiko, kan situasinya memang dilematis ya. Nah, di satu sisi ada tekanan dari atasan langsung, di satu sisi kita harus tanggung jawab terhadap moral dan profesional untuk menjaga integritas laporan keuangan perusahaan. Nah, langkah yang terbaik sebenarnya bukan langsung memilih antara patuh ataupun melawan, tapi cari cara komunikasi yang bijak. Misalkan sampaikan ke supervisor bahwa data risiko yang akurat justru penting untuk perusahaan karena kalau dibuat seolah-olah terlihat bagus di atas kertas, risiko sebenarnya bisa luput dan akhirnya merugikan manajemen. Jadi tekanan bahwa transparansi akan lebih membantu seorang manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, kalau misal case-nya supervisor tetap memaksa kita untuk melakukan hal tersebut, kita bisa cari jalur aman dengan sebuah diskusi yang
ke pihak yang lebih tinggi dibanding supervisor atau divisi yang memang berwenang, misalnya tim audit internal. Nah, tapi dengan cara yang profesional, bukan dengan nada yang bisa dibilang mengadu. Nah, kan hal tersebut memang ada resikonya ya, tapi dalam menjaga integritas dan kredibilitas jangka panjang tersebut bisa bernilai bernilai dibanding sekedar cari aman sesaat. Nah, singkatnya bisa dibilang jangan langsung melawan terhadap supervisor, tapi pakai pendekatan komunikasi yang baik. Nah, kalau tetap buntu, baru gunakan mekanisme resmi yang digunakan oleh perusahaan. Seperti itu. Apakah Faisal sudah menjawab? Sudah. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, baik. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Reisa. Pertanyaannya itu, misalkan jadi ketua panitia acara, eh, apa sih tantangannya dalam membuat risk register yang bisa dipakai tim dan juga bukan formalitas? Terus pertanyaan yang kedua, cara menentukan prioritas dari risiko yang udah kelihatan, kayak kurang dana dari kampus, atau risiko yang belum tentu tapi bisa kejadian, kayak belum dapat sponsor. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, eh, gimana sih cara bikin risk register yang benar-benar dipakai oleh tim? Nah, di sini yang pertama, menurut saya itu eh, kita harus buat mindset timnya sama dulu. Karena banyak yang anggap risk register itu cuman formalitas aja kan, bukan buat laporan atau alat bantu kerja. Nah, akibatnya itu daftar resiko itu disusun di awal doang, habis itu dilupain. Lalu biasanya yang jadi masalah itu bahasa yang dipakai. Misalkan kalau terlalu teknis atau ribet, anggota tim itu nggak ngerasa relate. Misalnya nulis resiko dengan istilah yang akademis, padahal yang lebih gampang dipahamin itu kayak contoh sehari-harinya aja. Lalu yang ketiga itu ada tindak lanjutnya. Nah, risk register itu biasanya sering berhenti di tabelnya aja tanpa action plan yang jelas. Jadi walau risikonya udah dicatat, nggak ada yang ngerasa punya tanggung jawab untuk mencegah atau menanganinya. Nah, jadi supaya register ini dipakai, kuncinya itu bikin format yang ringkas, jelas, terus pakai bahasa tim sendiri gitu. Lalu hubungkan ke pembagian job desk masing-masing. Jadi setiap risiko itu ada PIC-nya atau penanggung jawabnya, yang mana dia membuat masing-masing PIC itu membuat rencana mitigasinya atau plan B-nya dan juga update berkala statusnya yang bisa dipantau rutin. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, cara memprioritaskan risiko. Biasanya itu kan dipakai dua. Yang pertama itu ada probabilitasnya atau kemungkinan terjadinya, yaitu kayak seberapa besar potensi risiko ini kejadian. Lalu ada impact-nya itu kayak gimana atau dampak kalau kejadian, seberapa parah efeknya terhadap misalkan kalau di sini kan ketua acara ya, jadi terhadap acaranya. Misalkan contohnya itu kayak risiko yang pertama itu kan yang bilang kurang pendanaan dari kampus. Dari probabilitasnya ini yang ini kan sudah terlihat, biasa ini kalau udah terlihat gini memiliki probabilitas yang tinggi karena sudah ada indikasi dan biasanya berupa risiko yang berjalan atau ongoing risk. Lalu dari dampak dari risiko ini, dampaknya juga termasuk tinggi karena kekurangan dana dari kampus ini, seluruh acara bisa terancam gagal total. Nah, dari probabilitas dan dampak ini kita bisa menentukan prioritas tindakannya. Nah, karena dari probabilitas dan dampaknya ini sangat tinggi, prioritas tindakannya itu bisa dikategorikan menjadi sangat segera atau urgent. Nah, lalu tadi ada risiko yang kedua, yaitu misalkan gagal dapat sponsor. Dari probabilitasnya, eh, risiko ini kan tadi dibilangnya belum tentu ya, belum tentu terjadi. Jadi kita bisa kategorikan probabilitasnya itu sedang. Jadi bisa sponsor ini tuh sesuai dengan usaha tim sponsorship yang untuk nyari sponsor. Lalu dampaknya itu mungkin bisa dikategorikan dampak tinggi karena akan menjadi
kalau terjadi gap dana sangat besar yang ditinggalkan sponsor akan sulit ditutup. Nah, karena probabilitasnya ini tidak tinggi atau sedang dan dampaknya tinggi, mungkin prioritas tindakannya bisa segera saja atau high priority. Nah, risiko dengan impact tinggi, meskipun kemungkinannya rendah, tetap harus disiapkan rencana plan B-nya, mitigasinya, seperti potong biaya atau cari dana alternatif. Jadi, permasalahannya itu bukan harus pilih salah satu, bedanya itu hanya di level fokusnya. Misalkan, risiko dengan kemungkinan tinggi, seperti kurangnya dana dari kampus, harus membuat langsung antisipasi aktif atau preventifnya. Nah, sedangkan risiko dengan kemungkinan menengah tetapi dampak besar seperti gagal dapat sponsor bisa disiapkan rencana rencana cadangannya atau plan B-nya. Begitu. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Kak Za. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikut serta dalam dialektika pada sesi kali ini. Jadi ada poin penting yang mungkin akan saya highlight kembali. Jadi ada mindset yang harus kita rubah dalam pikiran kita masing-masing. Jadi mindset kita itu harus diubah dari risk register, bahwa risk register itu bukan alat untuk menambah beban pikiran kita, tetapi risk register itu adalah alat sebagai navigasi kita terhadap arah-arah yang akan kita tapaki jalannya. Jadi risk register ini bukan cuma baik untuk kita, tetapi juga baik untuk perusahaan atau organisasi yang kita yang kita ikuti. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok pertama yang telah presentasi ya, dan juga yang untuk bertanya ya. Kita lanjut yang kedua ya, deh ya. Boleh? Kelompok dua. Udah siap kan kelompok dua nya? Udah, Bu, kelompok 4. Empat ya, kelompok empat. Persilakan ya. Ini sambil ini ada yang bimbingan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prof. Koryohana dan Ibu Ingreswari Retno Hardini selaku dosen mata kuliah manajemen resiko. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi tujuan dan metode pengukuran resiko dalam manajemen resiko. Boleh di next.
Di sini ada saya sendiri, Naila Zanata, dan rekan-rekan saya, ada Bianca Ayu, Nazwa Ramadhani, dan Kansa Putih. Boleh next. Baik, kita mulai dari konsep dasar resiko. Jadi, resiko ini pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak pasti yang bisa membawa dampak baik maupun buruk. Menurut Wibowo tahun 2022, resiko merupakan peristiwa yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Jadi, resiko ini bisa saja menghambat, tetapi di sisi lain juga bisa meningkatkan pencapaian tujuan. Sementara itu, menurut ISO 31000 yang diterbitkan oleh BSN tahun 2018, risiko ini didefinisikan sebagai efek dari ketidakpastian terhadap tujuan, yang artinya risiko ini tidak selalu identik dengan kerugian, tetapi juga bisa berarti peluang. Jadi, kalau disimpulin, risiko ini selalu berkaitan dengan ketidakpastian, peluang, serta dampak yang ditimbulkannya. Sehingga karakteristik utama dari risiko antara lain yang pertama itu selalu mengandung ketidakpastian karena kita tidak tahu pasti kapan dan bagaimana hal itu muncul. Lalu yang kedua yaitu bisa berdampak positif maupun negatif. Jadi resiko ini bukan hanya sebagai ancaman tetapi juga bisa menjadi peluang. Lalu yang ketiga melekat pada setiap kegiatan organisasi baik dalam bisnis, keuangan maupun operasional sehari-hari. Lalu yang keempat bersifat relatif, yang artinya dampaknya ini bisa berbeda-beda tergantung dengan kondisi di tiap organisasi. Jadi intinya risiko adalah sesuatu yang pasti ada, hanya saja bentuk dan dampaknya ini bisa berbeda pada tiap situasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada bentuk. Nah, selanjutnya di sini para ahli itu membagi resiko ke dalam beberapa kategori utama. Yang pertama itu ada jenis resiko menurut Wibowo. Jadi menurut Wibowo ini ada 4 jenis resiko. Yang pertama resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan ini berkaitan dengan aturan dan hukum. Jadi kalau perusahaannya itu nggak taat regulasi tentunya bisa kena sanksi atau denda. Lalu yang kedua resiko bahaya. Resiko ini itu sifatnya selalu negatif. Contohnya seperti kebakaran, kecelakaan kerja, atau pencurian yang dampaknya nih jelas-jelas merugikan. Terus yang ketiga ada resiko pengendalian. Resiko pengendalian ini tuh muncul karena ketidakpastian dalam menjalankan rencana. Misalnya proyek yang ternyata telat selesai atau ada biaya yang melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan. Lalu yang keempat ada resiko peluang. Nah, risiko peluang ini agak berbeda karena justru sengaja diambil karena adanya potensi keuntungan. Misalnya, perusahaan ini memutuskan melakukan ekspansi ke pasar baru atau berinvestasi di produk inovatif. Lalu ada jenis resiko menurut Ahmad. Nah, menurut Ahmad ini resiko diklasifikasikan berdasarkan lingkupnya. Yang pertama itu ada resiko strategis, yang sifatnya itu jangka panjang. Contohnya saat perusahaan meluncurkan produk baru atau melakukan merger. Terus ada resiko finansial yang berhubungan dengan keuangan seperti perubahan nilai tukar atau masalah likuiditas. Lalu ada risiko operasional yang muncul dari aktivitas sehari-hari. Misalnya sistem IT perusahaan ini error. Nah, terus yang terakhir ada resiko proyek atau taktis. Nah, itu termasuk jangka menengah. Contohnya seperti keterlambatan pembangunan fasilitas baru. Nah, dengan memahami berbagai jenis resiko ini, organisasi akan jadi bisa lebih bijak dalam menentukan langkah mana yang harus dicegah, yang perlu dikendalikan, dan mana yang justru bisa dimanfaatkan sebagai peluang. Boleh di next. Nah, sekarang masuk ke pengertian manajemen resiko. Nah, jadi secara umum, manajemen resiko adalah upaya terencana untuk menghadapi ketidakpastian. Nah, menurut Ahmad, manajemen resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan resiko agar tujuan organisasi tetap tercapai. Sedangkan menurut ISO 31000, manajemen resiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam mengelola resiko. Jadi, manajemen resiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam mengelola resiko yang bukan hanya melindungi organisasi dari ancaman, tetapi juga membantu memanfaatkan peluang yang ada. Nah, lalu manajemen resiko juga dilakukan melalui berbagai tahapan. Yang pertama itu identifikasi resiko.
yaitu dengan mengenali apa saja resiko yang mungkin muncul dalam sebuah kegiatan atau suatu keputusan. Lalu yang kedua ada analisis resiko, yaitu memahami penyebab, sifat, serta dampak dari resiko tersebut. Yang ketiga, pengukuran resiko, yaitu menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya dan seberapa besar dampaknya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, pengendalian risiko, yaitu menentukan strategi untuk mengurangi, mengalihkan, menerima, atau bahkan memanfaatkan risiko. Lalu yang terakhir ada monitoring dan evaluasi, yaitu dengan melakukan pengawasan berkelanjutan agar pengelolaan risiko ini selalu relevan dengan kondisi terbaru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengukuran risiko. Jadi pengukuran risiko ini memiliki peran yang penting karena ini memungkinkan organisasi dapat memperoleh gambaran objektif terkait potensi kerugian maupun peluang yang melekat pada suatu aktivitas. Maka dari itu, tujuan dari pengukuran risiko ini bukan hanya diartikan sebagai proses teknis untuk menghitung besar ancaman, tetapi juga bisa sebagai sarana strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi yang menyeluruh. Dalam buku BSN atau Badan Standarisasi Nasional terdapat 4 tujuan utama dari pengukuran risiko. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Jadi, eh, pengukuran risiko ini berfungsi untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran sehingga organisasi dapat menentukan strategi mitigasi yang sesuai. Jadi organisasi dapat menilai apakah risiko yang ada sebaiknya dihindari atau dialihkan kepada pihak lain atau mungkin dikurangkan dengan pengendalian tertentu. Nah, tanpa adanya pengukuran yang jelas, keputusan terkait hal ini cenderung diambil berdasarkan intuisi saja yang justru berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Lalu yang kedua ada meningkatkan kesadaran risiko. Kesadaran ini hadir dari pemahaman yang mendalam terkait ancaman maupun peluang yang akan dihadapi sehingga organisasi tidak lagi berfokus hanya pada kegiatan operasional, melainkan juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Organisasi mampu memahami karakteristik risiko dengan lebih baik melalui pengukuran risiko menurut Hakim dan Soleh. Pengukuran dapat dilihat dari potensi kerugian dan dampak yang ditimbulkan terhadap individu maupun organisasi. Peningkatan kesadaran ini juga mendorong terbentuknya budaya sadar akan risiko yang penting untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja atau lapisan organisasi memiliki orientasi yang sama dalam menghadapi ketidakpastian. Boleh di next. Selanjutnya, tujuan pengukuran risiko yang ketiga yaitu menentukan prioritas penanganan. Jadi tidak semua risiko dapat ditangani secara bersamaan karena kendala dari jumlah sumber daya, baik dari segi finansial, waktu, hingga ke tenaga kerja. Maka dari itu, melalui pengukuran ini, organisasi dapat mengetahui mana risiko yang lebih mendesak untuk ditangani berdasarkan kombinasi antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko tersebut dan dampak yang disebabkan. Dimensi pengukuran risiko ini mencakup frekuensi kejadian serta keparahan dari kerugian yang ditimbulkan. Nah, dengan dasar ini, organisasi dapat mengklasifikasikan risiko ke dalam kategori-kategori tertentu, sehingga sumber daya dapat difokuskan untuk mengendalikan risiko yang dianggap paling kritis. Hal ini perlu perhatian agar penerapan prioritas lancar sehingga penanganan risiko dapat dilakukan secara proporsional. Yang terakhir adalah mendukung tujuan strategis. Pengukuran risiko dapat mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi dengan menjaga kesinambungan usaha sekaligus meningkatkan daya saing. Dengan pengukuran yang tepat, organisasi tidak hanya mampu bertahan dari potensi ancaman, melainkan juga dapat memanfaatkan peluang untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Ini selaras dengan pandangan bahwa manajemen risiko tidak semata-mata hanya untuk mengurangi ancaman, tetapi juga berperan sebagai mekanisme untuk meningkatkan value pada organisasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu metode pengukuran risiko. Ini merupakan bagian penting dalam proses manajemen risiko. Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai seberapa besar potensi risiko tersebut dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tahap ini
membantu manajer maupun pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya, serta memilih strategi mitigasi yang paling sesuai. Secara umum, pengukuran risiko ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua dimensi utama. Yang pertama itu ada kemungkinan atau likelihood, yaitu terjadinya suatu risiko. Terus yang kedua itu ada dampak atau impact yang ditimbulkan apabila risiko itu terjadi. Kombinasi keduanya ini menghasilkan tingkat risiko atau risk level yang kemudian dipetakan dalam matriks risiko. Terdapat beberapa pendekatan yang relevan untuk digunakan antara lain metode kualitatif, semi kuantitatif, kuantitatif, dan metode campuran atau hybrid approach. Lalu di sini yang pertama ada metode kualitatif. Ini merupakan metode yang paling sederhana yang menekankan pada penilaian subjektif berdasarkan persepsi, pengalaman, atau diskusi kelompok. Metode ini banyak menggunakan di organisasi yang belum memiliki data risiko yang cukup atau saat menghadapi risiko yang sulit dikuantifikasi. Teknik dalam metode kualitatif yang pertama itu ada matriks risiko. Ini dinilai berdasarkan dua dimensi, yaitu kemungkinan dan dampak. Skalanya ini biasanya bersifat deskriptif, misalnya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kombinasi ini menghasilkan kategori risiko, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Matriks risiko ini sangat populer karena mudah dipahami dan cepat diaplikasikan. Lalu yang kedua ada checklist atau tabel risiko. Ini berupa daftar risiko potensial yang disusun berdasarkan pengalaman masa lalu. Checklist ini membantu memastikan bahwa organisasi ini tidak melewatkan risiko yang pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga itu ada expert judgment. Ini itu mengandalkan opini dari para ahli atau pakar untuk menilai risiko. Teknik ini banyak digunakan ketika risiko bersifat kompleks dan membutuhkan pemahaman yang khusus. Lalu untuk kelebihan dari metode ini itu pertama, sederhana, cepat, hemat biaya, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Untuk kekurangannya itu, dia subjektif, hasil bisa berbeda antara penilaian, dan tidak menghasilkan data numerik yang presisi. Lalu yang kedua ada metode semi kuantitatif. Metode ini merupakan pengembangan dari pendekatan kualitatif. Jika dalam metode kualitatif kategori risiko itu hanya berbentuk kata, misalnya tinggi atau rendah, maka dalam metode semi kuantitatif ini diberi skor numerik. Untuk pengerjaannya, pertama, setiap dimensi diberi skor biasanya dalam rentang 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Skor risiko dihitung dengan mengalihkan atau menjumlahkan kedua dimensi. Contohnya kemungkinannya itu 4, dampaknya 5, skor risikonya itu 20. Dikategorikan sebagai risiko tinggi. Lalu untuk keunggulannya ini lebih objektif dibandingkan dengan metode kualitatif karena menghasilkan angka dan masih relatif sederhana untuk digunakan tanpa membutuhkan data yang rumit. Kelemahan metode ini itu meskipun ada angka, unsur subjektivitas tetap ada karena penentuan skor seringkali masih bergantung pada penilaian manusia dan tidak seakurat metode kuantitatif yang berbasis data. Selanjutnya ada metode kuantitatif. Ini menggunakan pendekatan matematis, statistik, dan komputasi untuk menilai resiko. Pendekatan ini sangat berguna ketika organisasi memiliki data historis yang lengkap atau ketika dampak risiko bisa dihitung secara finansial. Ada beberapa teknik. Yang pertama ada risk exposure. Ini formulanya itu probability dikali dengan impact. Hasilnya biasanya dalam bentuk nilai moneter yang menunjukkan besarnya potensi kerugian. Yang kedua ada value at risk. Ini tuh banyak digunakan di sektor keuangan seperti mengukur kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 95%. Nah, contohnya value at risk-nya itu 1 miliar dengan tingkat kepercayaan 95%. Berarti ada kemungkinan 5% kerugian akan melebihi 1 miliar rupiah. Lalu yang ketiga ada Monte Carlo Simulation. Ini menggunakan simulasi ribuan hingga jutaan kali untuk memprediksi distribusi risiko. Lalu ini sangat efektif untuk risiko yang memiliki banyak variabel ketidakpastian. Contohnya, dalam proyek konstruksi, Monte Carlo ini digunakan untuk memperkirakan keterlambatan proyek dengan mempertimbangkan cuaca, ketersediaan material, dan produktivitas tenaga kerja. Lalu yang keempat ini ada cost benefit analysis. Ini membandingkan biaya mitigasi dengan manfaat yang diperoleh. Jika biaya mitigasinya lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan, maka strategi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan.
Lalu kelebihan metode ini itu hasilnya objektif, presisi, dan bermanfaat untuk keputusan strategis, terutama dalam aspek finansial. Kekurangannya itu membutuhkan data yang lengkap, memerlukan kemampuan analisis yang tinggi, serta perangkat lunak yang khusus. Yang keempat yaitu metode campuran atau hybrid approach. Metode ini metode ini mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Biasanya digunakan ketika organisasi menghadapi keterbatasan data, namun tetap ingin memperoleh hasil yang lebih terukur. Contoh penerapannya, risiko-risiko umum atau non-finansial dinilai dengan metode kualitatif, misalnya matriks risiko. Lalu ada risiko yang berdampak besar secara finansial dihitung menggunakan metode kuantitatif seperti value at risk atau Monte Carlo simulation. Pendekatan hybrid ini memungkinkan organisasi menyeimbangkan antara kesederhanaan dan akurasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada implementasi ISO 31000. Penerapan manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 bukan hanya sekedar membuat prosedur di atas kertas, tetapi juga harus menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan secara menyeluruh. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dukungan dan komitmen pemimpin tertinggi. Tanpa hal ini, manajemen risiko tidak akan berjalan efektif. Komitmen tersebut bisa ditunjukkan melalui kebijakan yang jelas, pembagian tanggung jawab yang tegas, serta adanya ukuran kinerja yang bisa dievaluasi. Setelah itu, perusahaan perlu membangun kerangka kerja yang sesuai dengan kondisi internal maupun eksternal. Kerangka kerja ini mencakup struktur organisasi, pengelolaan sumber daya, serta jalur komunikasi agar manajemen risiko benar-benar terhubung dengan strategi perusahaan dan kegiatan operasional sehari-hari. Nah, berikutnya bisa dilakukan proses manajemen risiko mulai dari komunikasi, penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, hingga perlakuan risiko. Pada tahap ini, perusahaan bisa memutuskan apakah suatu risiko akan bisa dihindari, dikurangi, dipindahkan, atau diterima. Dengan cara ini, risiko dapat dikelola untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Agar selalu relevan, manajemen risiko juga perlu dipantau secara berkala dengan prinsip plan, do, check, act. Prinsip ini membuat penerapan manajemen risiko terus berjalan dan mampu menyesuaikan dengan perubahan bisnis, aturan pemerintah maupun perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, penerapan ISO 31000 tidak hanya membantu perusahaan mengurangi potensi kerugian, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Boleh di next. Selanjutnya ada studi kasus PT Telkom Indonesia. Permasalahannya ini PT Telkom menghadapi berbagai risiko seiring skala bisnisnya yang semakin luas. Dari sisi internal, terdapat masalah ketidaksesuaian produk atau layanan baru dengan kebutuhan pelanggan yang berdampak pada kepuasan dan daya saing. Sistem teknologi informasinya juga rentan terhadap kebocoran dan serangan cyber. Selain itu, risiko muncul dari sumber daya manusia seperti kesalahan operasional, produktivitas yang kurang optimal, hingga potensi fraud. Gangguan jaringan telekomunikasi menjadi ancaman besar karena berpengaruh langsung pada reputasi perusahaan. Dari sisi eksternal, Telkom harus menghadapi persaingan ketat seperti perubahan regulasi, kebutuhan investasi besar untuk infrastruktur, disrupsi teknologi digital, serta ancaman dari bencana maupun kondisi sosial politik. Boleh di next. Nah, untuk strateginya sendiri, eh Telkom menerapkan ISO 31000 melalui beberapa langkah penting. Yang pertama itu pembaruan kebijakan manajemen risiko melalui Peraturan Direksi 2024
yang mengacu langsung pada ISO 31000. Kebijakan ini memastikan seluruh unit bisnis memiliki pedoman yang seragam dalam mengelola risiko. Selanjutnya, identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko dilakukan secara sistematis dengan menilai kemungkinan dan dampak risiko. Hasilnya digunakan untuk memetakan risiko prioritas yang harus segera ditangani. Kemudian ada perlakuan risiko melalui 4 pendekatan. Dengan menerima risiko dengan dampak kecil, menghindari aktivitas berisiko tinggi, mengurangi dampak melalui pengendalian internal, serta membagikan risiko kepada pihak ketiga melalui mekanisme asuransi atau kontrak kerjasama. Selanjutnya ada penguatan budaya organisasi. Telkom membangun kesadaran risiko melalui The Telkom Way, yaitu budaya kerja yang menekankan partisipasi seluruh karyawan dalam mengidentifikasi dan juga mengelola risiko. Nah, yang terakhir itu penggunaan aplikasi Enterprise Risk Management. Teknologi digital ini dimanfaatkan untuk memantau dan melakukan risiko secara real time di seluruh unit bisnis, sehingga respon dapat dilakukan lebih cepat. Nah, hasilnya, penerapan strategi tersebut memberikan hasil nyata dari sisi layanan pelanggan, kualitas meningkat signifikan dengan nilai Net Promoter Score-nya itu mencapai 56, serta waktu perbaikan gangguan rata-rata hanya 6,18 jam. Dari aspek tata kelola, Telkom berhasil menghindari sanksi regulasi sepanjang 2020 sampai 2023. Hal ini menandakan pengendalian internalnya berjalan lebih efektif. Pada sumber pada aspek sumber daya manusianya, lebih dari 5.000 karyawan telah mengikuti pelatihan manajemen risiko sehingga kompetensi meningkat dan budaya sadar risiko semakin ditekankan. Boleh next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, Jasmine, boleh diberikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya makasih banyak buat kelompok 4 atas pemaparan materinya, sangat insightful dan juga mudah dipahami. Aku izin tanya, tadi di PPT kalian itu dijelaskan bahwa terdapat pernyataan bahwa ISO 31000 itu mendefinisikan risiko sebagai efek ketidakpastian terhadap tujuan. Nah, yang mau aku tanyain adalah bagaimana efektivitas manajemen risiko itu dapat dijaga jika tujuan dari perusahaan itu sering berubah mengikuti kondisi pasar dan persaingan. Apakah perubahan tujuan tersebut justru membuat manajemen risiko itu bersifat reaktif, bukan proaktif? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, bisa dipahami kah? Bisa dipahami, Jasmine. Makasih. Oke, terima kasih kelompok 4. Boleh selanjutnya Kak Rahel Askia. Nah, kan hasil berkompetisi konsolidasi izin kan sisi itu bersama dengan sisi lain sisi lain dan sebagai dan sekitar ini sebagai sekitar itu subjektif. Kak Rahel, mohon maaf, suaranya agak putus-putus. Boleh pertanyaannya boleh Ketik aja ditulis ya. di chat aja ya. Oke, makasih Kak. Boleh selanjutnya Kak Aisyah. Oke, terima kasih kelompok 4 atas pemaparan materinya. Saya Aisyah Novira izin bertanya. Menurut kalian, seberapa akurat metode kuantitatif dibandingkan kualitatif dalam mengukur resiko? Dan kapan sebaiknya kedua metode tersebut digunakan? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Selanjutnya Kak Fitri, boleh silakan pertanyaannya.
Oke, makasih kelompok 4. Izin tanya, kan tadi dalam tujuan pengukuran resiko itu bagian menentukan prioritas penanganan. Kalau menurut kalian ada nggak sih langkah untuk identifikasi dari urgensinya tadi? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fitri. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kami akan melakukan sesi diskusi terlebih dahulu. Oke, mungkin mau jawab pertanyaan dari Jasmine dulu kali ya. Jadi tadi jawaban itu, jadi emang benar kalau misalnya tujuan perusahaan itu sering berubah-ubah karena emang harus menyesuaikan sama pasar dan persaingannya. Tapi perubahan itu tuh nggak otomatis bikin manajemen resikonya itu jadi reaktif. Karena menurut ISO 31000 ini, manajemen resiko ini merupakan aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam mengelola resiko. Yang artinya setiap perubahan tujuan ini tuh justru bisa diikuti dengan evaluasi ulang resikonya. Jadi setiap kali tujuannya berubah, otomatis manajemen resikonya juga ikut disesuaikan mulai dari identifikasi, analisis, sampai evaluasi ulang. Nah, kalau perusahaannya rutin melakukan monitoring dan menjadikan manajemen resiko ini sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, maka hasilnya tetap bisa proaktif. Malah lebih bagus karena resikonya ini selalu update sama kondisi terbaru perusahaannya. Contohnya saat perusahaan ini mengubah tujuan untuk eh, masuk ke pasar internasional, maka tim manajemen resikonya itu bisa langsung melakukan identifikasi resiko baru seperti fluktuasi nilai tukar, regulasi perdagangannya, atau bahkan budaya konsumennya yang berbeda. Nah, dengan begitu, resikonya ini tidak hanya ditangani setelah masalah muncul, tapi memang sudah diantisipasi sejak awal. Jadi intinya perubahan tujuan itu memang wajar terjadi di dalam dunia bisnis, tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana sistem manajemen resikonya ini bisa adaptif mengikuti arah tujuan yang baru. Apakah sudah cukup menjawab, Jasmine? Sudah sangat menjawab Naila. Terima kasih Naila dan kelompok 4. Sama Jasmine.
Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Kak Rahel. Bagaimana cara menentukan skor likelihood dan impact dalam matriks risiko agar tidak terlalu subjektif? Hmm, Cara pertama yang bisa dilakukan adalah bikin kriteria yang jelas dan terukur. Misalnya untuk likelihood, organisasi dapat menetapkan skala 1 sampai 5 yang menggambarkan seberapa sering suatu resiko itu mungkin terjadi. Contohnya, skor 1 artinya sangat jarang, mungkin cuma terjadi 1 kali dalam 5 tahun. Sedangkan skor 5 itu berarti hampir pasti terjadi atau bisa beberapa kali dalam setahun. Begitu juga dengan impact. Skor 1 bisa diartikan dampaknya kecil, nggak mengganggu operasional. Sementara untuk skor 5 menunjukkan dampak besar seperti kerugian finansial yang tinggi atau gangguan total ke bisnisnya tersebut. Dengan cara ini, proses penilaian menjadi lebih objektif karena setiap skor didasarkan pada kriteria yang disepakati bersama, bukan hanya persepsi individu. Selain itu, menggunakan data yang nyata atau pengalaman sebelumnya buat dasar penilaian. Misalnya, lihat seberapa sering risiko itu benar-benar pernah terjadi sebelumnya atau berapa besar kerugiannya waktu kejadian itu dulu. Jadi penilaian ini tuh lebih faktual, bukan sekedar dugaan atau persepsi. Terakhir, biar makin objektif, ini ngelibatin beberapa orang atau ahli dalam proses penilaian, bisa lewat diskusi tim atau metode Delphi, di mana tiap orang ngasih pendapat lalu disepakati bersama. Kombinasi antara kriteria yang jelas, data nyata, dan penilaian bersama ini bisa ngebantu organisasi menghasilkan skor likelihood dan impact yang lebih objektif, konsisten, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat. Apakah sudah cukup menjawab, Kak Rahel? Oke, udah terjawab. Makasih banyak ya. Ya, makasih, Kak. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Aisyah. Pertanyaan itu seberapa akurat metode kuantitatif dibandingkan kualitatif dalam mengukur resiko dan kapan sebaiknya keduanya digunakan. Nah, kalau dibandingkan, metode kuantitatif jelas lebih akurat daripada kualitatif karena menggunakan angka, data, dan perhitungan matematis. Hasilnya juga lebih presisi dan juga objektif. Misalnya bisa dihitung berapa besar kemungkinan kerugian dalam rupiah atau berapa persen peluang risiko terjadi. Karena itu, metode ini biasanya dipakai kalau datanya sudah lengkap dan organisasi butuh dasar keputusan yang kuat, terutama untuk hal-hal yang menyangkut finansial atau strategi yang besar. Untuk metode kualitatif, akurasinya lebih rendah karena hanya mengandalkan penilaian subjektif, seperti menilai risiko dengan kategori rendah, sedang, dan juga tinggi. Walaupun begitu, metode ini juga tetap berguna, terutama kalau data terbatas atau risikonya memang sulit diubah jadi angka, misalnya soal reputasi atau kepuasan pelanggan. Dan dalam praktiknya, banyak organisasi yang Tanggal akhirnya menggunakan pendekatan hybrid UTS. menggabungkan keduanya. Cara ini membantu tetap mendapat gambaran umum dengan cepat lewat kualitatif, tapi juga bisa punya hasil yang akurat lewat kuantitatif untuk resiko yang lebih besar atau berdampak finansial. Apakah sudah menjawab, Kak Aisyah? Iya, kalau salah. Balik lagi Pak itu. Biar langsing deh. Hah? Hah? Saya yang salah. Ya Allah, udah diulang sekarang. Ketik lagi. Ah. Wah, air, 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 air. Oke, selanjutnya Nggak saya akan kedengeran deh. menjawab. Nggak masuk di Ibu jawabannya, suaranya. Nggak apa-apa, ayo terus. Oke, baik, Bu, saya lanjut ya. Oke, selanjutnya. Iya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fitri, yaitu
dalam tujuan pengukuran risiko, bagian menentukan prioritas penanganan, adakah langkah untuk mengidentifikasi urgensi? Pastinya ada. Yang pertama, udah pasti kita harus mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, kayak misalnya contoh kegagalan sistem atau mungkin keterlambatan proyek. Lalu setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya yaitu menganalisis tingkat keparahan dampak dari risiko jika benar-benar terjadi. Apakah itu ringan, sedang, atau sangat merugikan. Nah, selanjutnya dilakukan pengukuran kemungkinan terjadinya atau probabilitas risiko tersebut terjadi. Nah, setelah menganalisis tingkat keparahan dampak dan skala probabilitas, maka organisasi dapat melakukan penilaian untuk mengkategorikan risiko mana yang perlu diprioritaskan. Dan risiko yang paling kritis harus ditangani secara fokus untuk menghindari kegagalan yang fatal. Apakah sudah menjawab, Pak? Oke, udah menjawab. Makasih. Oke, sama-sama, Kak. Cukup sekian presentasi dan sesi tanya jawab kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih buat kelompok penyaji ya. Kelompok 4 dan kelompok berapa tadi? 3 ya? Benar nggak? Iya, Halo? Bu, betul. Kelompok 3. Kelompok 3 tadi tentang, maaf tadi banyak bimbingan. Tentang proses identifikasi Oke, dan penerapan risk register. oke. Jadi seperti biasa kita katakan bahwa untuk melihat risiko, kita identifikasikan dulu masalah-masalah yang terjadi ya. Sudah kita identifikasi, kemudian kita rank yang mana yang urgensi harus kita tangani, harus cepat ditangani, tidak bisa ditunda. Kalau ditunda nanti merembet kemana-mana. Nah, mengenai biayanya, bisa dengan biaya sendiri, karena kita udah ini ya, dana cadangan ya, dana cadangan berapa, sehingga kita bisa tahu ini dipakai apa tidak. Kalaupun tidak dipakai, tidak terjadi kerugian, maka itu kita buat aja lah dana abadi ya, selain nanti kalau ada sesuatu baru kita pakai. Nah, kalau seandainya risikonya terlalu berat, kita bisa alihkan. Kita alihkan ke perusahaan, bisa perusahaan asuransi maupun bukan perusahaan asuransi. Dengan begitu, perusahaan yang kita jalani tetap berjalan. Itu ya tambahannya ya. Kemudian tadi, oke, eh, yang mana lebih lebih penting di antara risiko-risiko tadi itu yang kita dulukan. Ya kan tadi penyaji mengatakan bahwa risiko yang penting harus kita utamakan sehingga tidak terjadi melebar ya, istilahnya melebar risiko-risiko tersebut. Nah, sekarang kita lihat kasus terjadi di Banten, di mana ada nuklir tidak ketahuan ya kan, tapi nuklir itu bisa meresap ke lautan sehingga ikan atau udang-udang dari Banten itu ada masalah, ya kan? Ada masalah, baru ketahuan pas di mana di Jepang apa di Amerika dilihat ada nuklirnya. Ternyata memang banyak yang tidak memperhatikan lingkungannya, itu risiko bisa ditutup perusahaannya ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi Lapindo itu juga kan dulu terkenal tuh tas-tas waktu bahasa ibu SMA kuliah, selalu kami jalan-jalan ke sana untuk membeli tas. Pokoknya Lapindo itu eh, apa istilahnya lingkungannya tidak diperhatikan sehingga terjadilah luapan-luapan yang membuat daerah itu jadi mati. Nah, itu kalau dalam lingkungan ya banyak sekali risiko yang harus kita tangani. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Atau udah selesai, puas? Ibu baru dapat pengumuman bahwa kita harus mengadakan UTS sebelum nilai harus masuk sebelum tanggal 20 sampai tanggal 30 November. Jadi kita nanti cepat-cepat kita adakan UTS. Sekarang UTS harus masuk nilai ke
Silakan. Kalau dulu kan nanti aja terakhir terakhir, habis nggak bisa harus sekarang. Gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Atau kita akhiri? Gimana, Fatih? Mungkin cukup sih Bu dari saya. Ibu Dari Inggris teman-teman lain ada? mungkin ada yang mau ini. Apa? Ibu Inggris masuk? Enggak ya? Ibu Inggris Nggak masuk belum. kayaknya Bu. Hmm. Oke. Kalau tidak ada kita akhiri boleh? Ya. Boleh, Prof. Oke. Sekarang jam 2 lewat ya, sampai jam 3 ya. Belum. Harus jam 2 lewat 40 ya. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih banyak buat kelompok penyaji ya, dua-duanya. Saya salah pengertian, saya kira kalian mau offline, karena dari pagi offline. Nah, tapi kalau online kayak gini, ibu di kampus tadinya harus ibu pulang. Kalau di kampus kan banyak bimbingan, mahasiswa S2, S3, S1, jadi nggak fokus ibunya. Tapi ibu mendengarkan ibu pakai ini ya, headset ya. Baik, terima kasih buat kelompok penyaji. Dan jangan lupa yang bertanya tolong dicatat ya apa yang ditanya, hingga itu menambah untuk nilai kalian. Baik, maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Prof. Terima kasih, Oh. Bu. Oh, terima kasih. Izin keluar ya. Virgia.